Bayangkan seorang pria muda, baru berusia 20 tahun, berdiri di puncak tahta Makedonia dengan ambisi yang lebih besar dari seluruh daratan Yunani. Namanya Alexander, putra dari Raja Philip II, murid dari filsuf besar Aristoteles, dan kelak akan dikenal sebagai Alexander Agung, sang penakluk dunia kuno. Ia lahir pada tahun 356 sebelum Masehi, di kota kecil Pella. Sejak kecil, Alexander bukan anak biasa. Ia haus pengetahuan, mencintai puisi, dan lebih tertarik pada kisah para pahlawan Yunani dibandingkan permainan anak-anak. Aristoteles mengajarinya tentang logika, etika, dan politik, tetapi juga menanamkan ide besar, bahwa manusia unggul karena pikirannya, bukan karena keturunannya. Namun, Alexander tidak hanya belajar dari buku. Ia tumbuh di tengah medan perang. Ayahnya, Philip, menyatukan Yunani di bawah kekuasaan Makedonia melalui perang dan diplomasi. Dari sang ayah, Alexander belajar seni strategi dan kekuasaan. Dari ibunya, Olympias, ia mewarisi ambisi dan keyakinan bahwa dirinya ditakdirkan untuk hal besar. Saat Philip terbunuh secara misterius, Alexander naik tahta pada usia 20. Banyak yang meragukannya, terlalu muda, terlalu idealis. Tapi dalam waktu singkat, ia membuktikan bahwa dunia salah menilainya. Kota Tebes yang memberontak dihancurkannya hanya dalam beberapa hari. Ribuan tewas, dan kota itu dijadikan peringatan bagi siapapun yang berani melawan Makedonia. Sejak saat itu, Yunani tunduk. Alexander siap menatap ke timur, menuju Kekaisaran Persia. Pada tahun 334 SM, ia menyeberangi Dardanella dengan 37.000 pasukan. Di sanalah ia mengucapkan kalimat legendaris, "Aku tidak menaklukkan dunia untuk emas, tapi untuk kemuliaan." Pertempuran pertamanya terjadi di Granicus. Pasukan Persia jauh lebih banyak, tapi Alexander menyerang langsung ke jantung musuh. Ia hampir terbunuh. Tombak musuh sempat menembus helmnya, tapi serangan berani itu justru mematahkan moral Persia. Ia menang. Setahun kemudian, ia menghadapi Raja Darius III di Issus. Pasukan Persia membentang sejauh mata memandang, tetapi Alexander memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Darius, strategi. Dengan formasi falanks di tengah dan kavaleri di sayap kanan, ia menembus pertahanan musuh seperti pisau memotong air. Darius melarikan diri. Istrinya, ibunya, dan anak-anaknya ditangkap. Tetapi Alexander memperlakukan mereka dengan hormat, bukan sebagai tawanan, melainkan keluarga raja. Dunia mulai melihat, penakluk ini bukan barbar. Ia adalah raja yang tahu kehormatan. Perjalanan berlanjut ke Mesir. Di sana, rakyat menyambutnya sebagai pembebas dari penjajahan Persia. Alexander bahkan diberi gelar sebagai anak dewa Amun. Ia mendirikan kota Alexandria, yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno. Tapi ambisinya belum berhenti. Ia menatap ke arah Persia, menuju jantung kekaisaran, Persepolis. Pertempuran Gaugamela tahun 331 SM menjadi puncaknya. Darius datang dengan pasukan hampir 10 kali lipat lebih banyak, lengkap dengan gajah dan kereta perang bersabit. Tapi Alexander tetap tenang. Ia memerintahkan pasukannya bergerak miring untuk memancing Darius keluar dari posisi ideal. Saat celah terbuka, ia melesat bagai kilat ke tengah formasi Persia. Lagi-lagi, Darius melarikan diri. Persia runtuh. Alexander kini menjadi penguasa dari Yunani hingga India. Namun kemenangan besar datang bersama beban besar. Di Persepolis, ibu kota Persia yang megah, Alexander membiarkan pasukannya berpesta. Dalam mabuk kemenangan, istana yang megah dibakar hingga hangus, sebuah tindakan yang kelak ia sesali seumur hidup. Seiring bertambah luasnya wilayah, Alexander semakin berubah. Ia mulai mengadopsi budaya Persia, mengenakan pakaian mereka, menikahi putri raja mereka, Roxana, dan menuntut rakyatnya menyembah dirinya sebagai dewa. Banyak tentaranya tak menyukainya. Mereka ingin pulang ke Makedonia, tapi Alexander menolak. Ia masih haus penaklukan. Ia menyeberangi pegunungan Hindukus dan menembus India, tempat yang bahkan belum dikenal oleh orang Yunani. Di sungai Hydaspes, ia bertarung melawan Raja Porus yang memimpin pasukan dengan gajah-gajah perang. Pertempuran itu brutal, hujan deras membuat tanah berlumpur, darah bercampur air. Tapi Alexander menang. Ia mengagumi keberanian Porus,
Dan ketika ditanya bagaimana ia ingin diperlakukan, Porus menjawab, sebagaimana layaknya seorang raja. Alexander tersenyum dan mengembalikan tahtanya. Namun, setelah bertahun-tahun perang tanpa henti, pasukannya lelah. Mereka menolak melanjutkan perjalanan ke timur. Dengan berat hati, Alexander memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, ia kehilangan banyak orang karena kelaparan dan panas di gurun Gedrosia. Ia sendiri jatuh sakit, tapi tetap berdiri di antara pasukannya, menolak diperlakukan sebagai manusia lemah. Saat tiba di Babylon, Alexander bukan lagi remaja penakluk. Ia seorang pria muda berumur 32, dengan luka di tubuh dan beban di kepala. Ia mulai merencanakan masa depan, menyatukan timur dan barat, menciptakan satu dunia tanpa batas. Tapi nasib berkata lain. Pada tahun 323 SM, ia jatuh sakit. Mungkin karena demam, mungkin karena racun. Setelah 10 hari terbaring, Alexander Agung meninggal dunia. Dunia terdiam. Seorang pria yang menaklukkan 3 benua mati tanpa pewaris yang jelas. Ketika ditanya kepada siapa ia meninggalkan kerajaannya, ia hanya menjawab, kepada yang terkuat. Kata-kata itu menjadi kutukan. Setelah kematiannya, jenderal-jenderalnya saling berperang untuk merebut kekuasaan. Kekaisaran besar itu hancur menjadi 3 bagian. Makedonia di barat, Mesir di bawah Ptolemaios, dan Kekaisaran Seleukid di timur. Meski begitu, pengaruh Alexander tidak ikut mati. Di setiap kota yang ia dirikan, dari Alexandria di Mesir hingga Ai-Hanom di Asia Tengah, budaya Yunani hidup berdampingan dengan budaya timur. Seni, ilmu, dan filsafat berpadu menjadi peradaban baru. Dunia Helenistik. Alexander mungkin mati muda, tapi ia meninggalkan jejak yang lebih panjang dari umur siapapun. Ia menaklukkan dunia, tapi juga menaklukkan waktu. 2000 tahun lebih telah berlalu, tapi namanya masih disebut. Ia bukan hanya penakluk kerajaan, tapi juga penakluk imajinasi manusia. Ia pernah berkata, tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berani mencoba. Dan kalimat itu menjadi warisan sejatinya. Karena di balik setiap legenda, selalu ada manusia. Dan di balik setiap manusia besar, ada mimpi yang terlalu besar untuk mati. Itulah kisah Alexander Agung, raja yang mengubah wajah dunia hanya dalam 13 tahun, dari anak muda di Makedonia menjadi mitos yang melintasi sejarah.